Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI, sudah 3 periode, di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh, bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih, itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin, kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong, semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan, padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu, bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan. Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup menarik ini, ada banyak sekali teman-teman yang menjadi komentar ataupun tanggapan netizen-netizen dalam menanggapi video yang
barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, yaitu hati Irma ini sudah kemasukan uang, apapun tetap dia patuh kepadanya walaupun salah. Nah, lanjut lagi, Irma sekolah tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Yang norak itu badut politik, kata Bung Rocky. Irma Suryani, wakil rakyat, katanya. Rakyat model apa yang Irma wakil? Kau hanya mewakili penjilat. Nah, lanjut lagi. Irma bangga bisa 3 periode di DPR, tapi kualitas no besar. Saya tidak setuju dengan pendapat Irma Caniago. Rata-rata setiap pendapatnya saya tidak setuju. Lanjut lagi, teman-teman. Kalau mau mengajari rakyat, kalau bicara jangan sama emosi dan marah-marah. Irma, kelakuanmu tidak sesuai dengan katamu. Bercerminlah. Sopan orang lu katain badut di depan publik, apa itu sopan santun? Rakyat yang mana yang mendukungmu, Ibu Irma? Jangan bawa-bawa nama rakyat, karena rakyat Indonesia sekarang sudah terpecah. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Mantap, Ardian, gentleman kesatria Waldeota, gak seperti si ibu yang sok ngerti, sok pintar, tapi moralnya rendah. Akhlak baik atau buruk seseorang bisa dinilai dengan peribahasanya. Saya tidak pernah merasa diwakili oleh Ibu Irma ini. Benar Bang Adian, memalukan, norak, tapi sayang Pak Prabowo tidak berkutik. Nah, lanjut lagi. Mantap Bang Adian dan Bang Refli. Beri terus masukan-masukan yang positif, yang baik untuk merubah tata krama berbicara terhadap Ibu Irma ini. Nenek Irma ini mewakili rakyat yang membayar pajak untuk gaji nenek, dan rakyat tidak merasa terwakili dalam hal kebohongan. Rakyat lebih cerdas, tidak mau ditipu, dibodohi. Rakyat tidak sudi masuk golongan Nenek Irma. Itu anggota DPR tidak cerdas, susah, perempuan, bikin malu. Wakil rakyat seperti ini membela orang amoral, artinya orang itu tidak bermoral. Nah, lanjut lagi. Nenek ini katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana? Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya sangat lebih beradab anak SD daripada nenek yang katanya wakil rakyat. Kalau wakil rakyat seperti itu, yang milih orang seperti apa? Ibu Dewan yang terhormat, sudah tua, nanti kerasa jabatanmu tidak apa-apa di hadapan Allah, dan ucapan Anda akan dihisab nanti, asal membela walau tidak benar. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Irma tahu juga etika dan moral, adab dan akhlak, tolak dipakai. Sombong bilang wali rakyat sudah 3 periode sebagai anggota DPR. Irma kerja bukan untuk rakyat, tapi buat rejimnya Mulyono. Nah, lanjut lagi. Irma wakil rakyat apa wakil koruptor? Irma menjual harga dirinya dengan yang malu sekali. Lihat Irma Caniago demi uang jadi penjilat. Bok Irma, jangan bilang semua rakyat setuju sama ocehanmu. Rakyat yang mana? Nah, lanjut lagi, teman-teman. Seharusnya Irma malu diceramahi dan diajar oleh Adian. Katanya sangat pintar, sudah 3 periode DPR, tapi moralnya tidak ada sama sekali dapat DPR karena sebagai penjilat. Wakil rakyat yang mana? Enak, jangan rakyat jadi teman demi kelancaran Anda, demi jabatan. Kata-kata Anda aja tidak mewakili rakyat sama sekali. Yang ada di otak Anda adalah jabatan. Rakyat hanya sebagai pijakan untuk naik jabatan. Pokoknya sekali berbohong akan pembohongan selanjutnya, dan seterusnya.
menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Ibu ini anggota dewan, sombong, lidah manusia politikus di Indonesia yang pro kepada yang tidak adil dan tidak jujur. Kalau menyerang dengan tanpa etika, bicara etika, tapi dirinya pakai bahasa tidak pantas. Nah, lanjut lagi teman-teman. Anggota DPR kok pembela rezim Jokowi lah. Ternak Jokowi parah-parah, membela penjahat Jokowi, penjahat kelas kakap. Tidak ada rakyat yang senang sama Irma yang bicara yang tidak ada artinya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, dalam menanggapi perkataan Bu Irma ini yang kita lihat di dalam video. Nah teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau menanggapinya, silakan berkomentar melalui kolom komentar di bawah video ini, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.